Namun para masyayikhuna, guru-guru kita mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada sorga dunia sebelum sorga akhirat. Ada neraka dunia sebelum neraka. Keadaan yang hampir bisa dipastikan mengantarkan kita ke sana nanti. Orang itu akan dibangkitkan nanti, akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi kebiasaan dia hidup. Pun juga orang itu akan dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya seperti dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mati dalam keadaan zikrullah, orang mati dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah, orang mati dalam kondisi sujud kepada Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mati dalam keadaan zikrullah, orang mati dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah, orang mati dalam kondisi sujud kepada Allah, orang mati dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca la ilaha illallah, dalam keadaan membaca kitabullah. Bagaimana orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti ini lalu akan ditaruh di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat yang besar ini. Alhamdulillah atas taufik yang agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mempertahankan taufik dan hidayah tersebut untuk kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ibadah dan taat yang akan menyampaikan kita ke neraka, ke surga atau ke neraka, naudzubillah. Ibadah dan taat atau maksiat dan dosa yang akan menyampaikan kita ke surga atau ke neraka, waliyadzubillahi ta'ala, adalah merupakan amalan-amalan yang sifatnya zahir, yang sifatnya Islam, masih berada dalam lingkup Islam. Tetapi Sayyidina Syekh kemudian melanjutkan dengan mengatakan wa minal hirmani min dzauqis salihin. Ini ma'anil iman, nilai-nilai keimanan ini. Kadang-kadang ada orang salat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan sedekah di masjid. Tiba-tiba ada satu orang datang menegur Rasulullah, mukmin dia. Datang menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, adillah kalau bagi-bagi. Nabi Muhammad disuruh adil sama orang ini. Dia tidak sadar bahwa sesuatu yang menjadi keadilan atau kezaliman, datangnya kriteria yang dianggap oleh Allah, datangnya hanya lewat satu, yaitu Sayyidina Muhammad. Dia dengan lancang menasihati Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, adillah. Nabi mengatakan, "Idza lam a'dil faman ya'dil." Kalau saya tidak bisa adil, tidak dianggap adil, siapa yang bisa adil, kata Nabi SAW. Yang tahu mizanul adl, timbangan, ukuran dan takaran keadilan itu adalah saya, kata Rasul. Karena saya adalah orang yang di saat semuanya kafir kepada Allah, saya yang dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan diangkat menjadi nabi untuk memberi petunjuk kepada yang lain, berimanlah kalian seperti imannya Sayyidina Muhammad. Maka itu kemudian Nabi menyampaikan nasihatnya, arahannya. Tetapi orang ini mengatakan Muhammad adil, ini adalah sesuatu yang walaupun ternyata orang ini adalah orang yang ahli ibadah, tetapi ada hirman di dalam hatinya. Ada hirman, ada penutup, penyekat di dalam batinnya untuk menyampaikan dia kepada haqaiqul iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hal-hal yang semacam ini beberapa kali disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan pada satu peristiwa bahwa seseorang yang dikagumi sholatnya, yang dikagumi puasanya, yang dikagumi Qur'annya, ternyata dia adalah orang-orang yang hanya mengetahui keislaman dan keimanan di batas tenggorokannya saja. Kepada Dzul Khuwaisirah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayakhruju min dhi'di hadzal rajul qaumun qara'ul Qur'ana la yablughu hanajirahum." Akan keluar dari orang yang menegur saya barusan itu. Orang itu ditunjuk oleh Nabi orangnya. Kepada orang itu akan keluar nanti keturunan, kelompok menjadi besar, membaca Quran tapi hanya di batas tenggorokannya saja. Maksudnya apa? Quran itu hanya batasan lafaz, batasan suara, batasan tajwid, batasan huruf, dan tidak masuk ke dalam hatinya atau tidak keluar dari dalam hatinya. Alangkah ruginya orang yang seperti ini. Bahkan di lain kesempatan Nabi SAW mengatakan kepada salah satu sahabatnya tentang sifatul munafiqin, sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang yang ditahan oleh Allah, yang di-cut oleh Allah untuk mendapatkan nilai-nilai, memahami nilai-nilai iman. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, sesungguhnya salat kalian nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Puasa kalian nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Bacaan Quran yang kalian baca nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka jauh secara fisik lebih bagus ibadahnya dari kalian. Tetapi Allah yang maha memberi, Allah yang maha mencabut, Allah yang maha memilih, Allah yang maha menentukan kepada siapa Allah akan memberi dan kepada siapa Allah akan mencabut atau menghalangi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sifatnya adalah shaimun nahar wa qaimul lail, hafidhul Quran, dan ahsanul qurra di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tidak salah, pernah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dikirim oleh Sayyidina Umar ke Syam ketika orang-orang di sana, ke Mesir atau ke Syam, kemana saya lupa. Ketika orang-orang di sana minta ke Amirul Mukminin agar dikirimin satu ulama, kirim Abdurrahman bin Muljam. Shaimun nahar, puasa terus kalau siang. Qaimul lail, kalau malam tahajudnya hebat luar biasa. Hafidhul Quran, aqra'u min aqra'is sahaba, min aqra'it tabi'in. Termasuk orang yang paling bagus bacaannya di kalangan para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Apa yang terjadi? Membunuh orang yang dikatakan oleh Allah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Allah mengatakan wa anfusana kepada Nabi Muhammad, yang mana di situ di dalam anfusana termasuk Ali bin Abi Thalib, misanan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali.
Orang pertama kali yang beriman kepada Rasulullah dari anak-anak. Khalifah, a'lamus sahabah, Madinatu ilmi Rasulullah, paling beraninya sahabat, orang yang tidak pernah absen dari jihad fi sabilillah kecuali satu kali, dan itu beliau sedihnya luar biasa. Menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bunuh. Kenapa? Kamu tidak sesuai dengan pemahaman saya. Kamu tidak sesuai dengan yang saya fahami. Jadi dia tidak peduli. Padahal orang ini orang Masya Allah secara zahir, secara fisik. Tetapi orang-orang yang seperti ini wal'iyadu billah adalah orang-orang yang tertutup hatinya, yang terhijab batinnya daripada nilai-nilai keimanan. Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim setelah meminta sorga dan neraka, meminta sorga dan berlindung dari neraka, kemudian beliau meminta kepada Allah agar jangan diharamkan dari rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Ini bukan lagi fisik, ini bukan lagi emosi, bukan. Tapi ini adalah khususiyah dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sekian banyak. Orang sholat dapat rahmat dari Allah, orang baca Quran dapat rahmat dari Allah, orang puasa sah rukunnya dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahmat itu adalah rahmat yang umum, sementara yang rahmat yang khusus adalah orang yang salat dan hatinya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa dan batinnya serta fikirannya juga berpuasa, atau orang yang membaca Al-Quran, dia tadabbur seakan-akan larut di dalam setiap huruf-huruf dan kalimat-kalimat Al-Quran. Orang yang berzikir kepada Allah adalah orang ahlul dzauqus salihin, adalah orang yang ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yafna masiwallah, tidak ada lagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dicatat dalam sejarah. Apakah itu terjadinya kepada Sayyidina Abbad bin Bishr, karena dia sedang lagi salat baca Quran, dipanah, kena, cabut panahnya, buang, dipanah lagi, kena, cabut, buang lagi, panah lagi, kena, cabut, buang lagi. Apakah tidak sakit? Sakit. Tetapi kenapa kok dia tidak batalkan salatnya? Tetap dalam salat. Salat sunnah, bukan salat wajib. Apa katanya Sayyidina Abbad bin Bishr, sahabil jalil, sahabi azim, murid Nabi Muhammad SAW, yang minum langsung keislaman dan keimanan dari cangkirnya Rasul SAW. Apa kata beliau? Kata beliau ketika ditegur oleh temannya, saya sedang membaca salat sunnah dan sedang membaca surat Kahfi, maka saya tidak akan memutus bacaan surat Kahfi saya dalam salat hanya karena beberapa anak panah yang menancap di badan saya. Sallu ala nabiyikum Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi salat kebakaran, beliau tetap, orang di luar manggil-manggil karena sudah api berkobar sampai habis bangunannya. Begitu sudah memungkinkan untuk masuk, mereka nyerbu masuk ke dalam, memanggil, ya ibna Rasulillah, ya ibna Rasulillah, ya imam. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam keadaan sujud. Ini bukan sujud fisik, saudara. Kalau sujud fisik akan lari. Tapi kalau sudah hati yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi kecil, yang besar adalah Allah. Semuanya menjadi tidak penting, yang penting adalah Allah.
Semuanya menjadi tidak berarti dan kecil. Yang berarti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan bagaimana seandainya seorang hamba sudah diberi dzauq atau rasa orang-orang soleh. Luar biasa. Turun lagi kepada orang-orang setelahnya. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan dalam satu peperangan Sayyidina Ali pernah terkena panah. Mau dicabut sakit. Tapi harus dicabut panah tersebut. Mau dicabutnya sakit. Tapi harus dicabut. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, jika saya sedang sholat, cabutlah. Allahu Akbar, dicabut. Tidak merasa apa-apa. Kenapa? Karena bukan badannya saja yang sholat, tetapi hatinya ikut sholat. Dan rasa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di saat beliau sholat, melebihi kenikmatannya, tidak memberikan arti bagi rasa sakit anak panah yang menancap di tubuh lalu dicabut. Allahumma ja'alna min ahli dzauq. Sampai turun-temurun dzauq itu, ilmu itu, inayah itu, minnah itu, karam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabi, nabi lewat sahabatnya, sahabat lewat kepada tabi'innya, tabi'in kepada salafus saleh, terus sampai kepada orang-orang yang hidup saat sekarang ini, yang memang mendapatkan anugerah dan kekhususan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu. Bagaimana caranya? Apakah cuman itu sekedar pemberian dari Allah, lalu tidak ada caranya, terserah Allah, tidak bisa diusahakan? Bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memberikan cara bagi kita. Apa kata Rasul? Di dalam hadis sahih dikatakan, dzaka ta'mal iman, dzaka ta'mal iman, bukan ta'mal Islam. Nabi kenapa tidak mengatakan ta'mal Islam? Karena Islam adalah sesuatu yang mengatur zahir, sementara iman yang mengatur batin. Dan rasa itu bisa dilihat apa tidak? Syahadat bisa didengar, salat bisa dilihat, zakat bisa dilihat, puasa bisa dilihat, haji bisa dilihat. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar tidak bisa dilihat. Sebagian salafus saleh mengatakan bahwa Islam mengatur fisiknya seorang hamba, sementara iman yang mengatur batinnya seorang hamba. Dzaka ta'mal iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan rasanya iman siapa? Siapa yang akan merasakan rasanya iman? Tidak mesti orang yang hebat ibadahnya akan merasakan rasanya iman. Belum mesti. Yang pasti merasakan rasanya iman adalah man radiya billahi rabba. Man radiya billahi rabba. Sebagaimana siapa? Sebagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran dengan pasti, radhiyallahu anhum wa radu an. Allahumma ja'alna minhum. Mereka adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, lalu Allah ridho kepada mereka sebagai hambanya. Intah, selesai. Penyebab keridhaan inilah yang kemudian disepakati oleh ahlul Islam,
ahlul millah ala anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum min afdali qarnin fil alam kullu. Selama perjalanan sejarah umat manusia, generasi yang paling mulia itu melebihi hawarinya Nabi Allah Isa, melebihi Bani Israel yang bersama Nabi Musa menyeberangi lautan. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang demikian? Salah satunya diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka, selain bahwa yang pasti mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, pernah melihat Nabi, pernah beriman kepada Nabi, dan oleh karena itulah mereka dinamakan sahabi. Ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha kepada Allah sebagai Tuhan berbeda dengan percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Orang memberi itu ada dua. Memberi dengan biasa, memberi dengan cinta. Dan sangat beda antara pemberian dengan biasa dan pemberian dengan cinta. Dan orang yang menerimanya pun akan merasa perbedaannya luar biasa antara pemberian yang diberikan begitu saja dengan pemberian yang diberikan dengan rasa cinta. Orang yang akan merasakan nikmat walaupun itu musibah. Para salafun saleh kadang-kadang sampai-sampai mereka kalau sakit hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 1 minggu pertama tidak minta kepada Allah, Allahumma shfina. Tidak minta kepada Allah untuk disembuhkan. Kenapa? Dia nikmati sakit itu. Kenapa dia sakit? Kenapa dia bisa menikmati sakit? Karena dia mendengar dari junjungannya Nabi Muhammad SAW bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu tentang keberadaan orang yang diberi musibah oleh Allah. Lewat Nabinya Muhammad dalam hadisnya, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Falidzalika asyaddul bala'i asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma ulama. Thumma al-amthal fal-amthal fal-amthal. Semakin orang dicintai oleh Allah, semakin besar ujiannya dari Allah. Wah, kalau gitu nggak enak dicintai Allah. Nah, diuji sama Allah, kasih sakit, kasih apa gitu. Nggak enak berarti. Enak apa nggak enak, Ustaz? Orang yang tidak paham akan mengatakan, wah nggak enak kalau begitu. Dicintai Allah, semakin dicintai semakin diuji. Diuji miskin, diuji apa? Sakit, diuji cacat, diuji stroke, diuji. Tidak enak berarti. Berarti dicintai Allah tidak enak. Nah, bukan seperti itu. Ada rasa, ada nilai yang tidak difahami oleh orang-orang terkecuali yang merasakannya. Terkadang capek itu bagi orang lain, tapi bagi orang tertentu tidak. Lapar menyakitkan bagi orang lain, tapi bagi orang tertentu tidak. Contoh sederhana saja, pengantin baru, hampir rata-rata tanya ustadz-ustadz ini yang sudah nikah.
Pengantin baru itu begitu habis akad nikah, dikasihin nasi mandi, kambing, sate, nafsu makan enggak, Ustaz? Enggak nafsu makan. Kenapa? Karena dia berada dalam satu kondisi kegembiraan yang sangat amat luar biasa, yang mungkin juga didasari rasa cinta di dalam hatinya kepada istrinya. Bahkan dari salah satu orang yang ada di masjid ini, saya tidak sebut namanya, tapi orangnya ada di masjid ini. Dia nikah jam berapa, Ustaz? Zuhur. Dia nikah zuhur. Lalu kemudian Garibal Asar dibawa masuk sama mertuanya menemui istri. Habis itu karena dia capek, dia ketiduran. Bangun, sholat asar, agak telat, mendekati maghrib, lalu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, baru ngobrol dengan istrinya. Karena dia waktu nikah tidak pernah ketemu sebelumnya dengan calon istrinya ini, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah chatting, nggak pernah ketemuan, apalagi jalan bareng, na'waliyatubillah, tidak pernah. Hanya pernah dilihatkan foto kecil, bareng-bareng banyak. Foto kecil. Nggak tahu dia yang mana itu, yang calon istrinya nggak tahu sebelumnya. Jadi setelah nikah, ba'dal maghrib, sholat berjamaah dengan istrinya. Habis itu ngobrol, nanya ini, nanya itu, tahu-tahu adzan Isya, sholat Isya berjamaah. Dilanjutkan lagi ngobrol, nanya. Di atas sejadah masih pakai sarung, istrinya masih pakai mukena, tanya-tanya, ngobrol ini itu. Si suami dari mulai pagi tidak makan, si istri juga dari mulai malam tidak makan. Begitu ngobrol, tiba-tiba terdengar suara speaker. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Jam berapa? 10 menit sebelum sholat adzan subuh. Dari kapan? Dari ba'dal maghrib. Duduk ngobrolnya kayak ini, saya dulu main kelereng, saya dulu waktu ini pernah ini, naik bis jatuh waktu turun karena kaki kanan duluan, padahal disuruh kaki kiri. Omongannya biasa, kondisinya biasa, sejadahnya biasa, rumahnya biasa, kamarnya biasa. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah kondisi batinnya, kondisi hatinya. Lapar, capek, ngantuk, ada. Lapar itu penderitaan, capek itu penderitaan, ngantuk juga kalau ditahan penderitaan. Tapi bagaimana penderitaan di hadapan orang yang saling mencintai? Tidak ada. Ini perumpamaan kecil dari cintanya manusia kepada manusia. Bagaimana cintanya seorang hamba kepada Allah? Bagaimana kondisi cintanya seorang makhluk kepada Khalik? Maka jika seandainya pada saat memadu kasih, lalu kemudian nggak sengaja ketumpahan air panas, marah kira-kira? Ngiris buah, kebeler, keluar darah, nggak ada. Bahkan bangga dia. Kenapa? Karena keiris, berdarah, ngupasin buat kekasihnya. Lalu bayangkan ini adalah cintanya seorang hamba terhadap Allah. Apa yang bisa dirasakan sakitnya? Semua terasa nikmat.
Ini baru hal yang bisa dicerna oleh nalar kita saja. Oh, akal kita sudah bisa, Masya Allah, iya benar. Ada jutaan pintu yang ketika dibuka, pintu yang pertama sudah dilupakan. Seakan-akan ini pintu adalah segala-galanya. Masuk lagi ke pintu ma'rifah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-1000, yang kesekian. Wa nas'aluka an taj'alana minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an tusalli wa tusallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad wa nas'aluka ya Allah bima sa'alaka bihi anbiya'uka wa rusuluka wa sayyiduna habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'ala bihi asfiya'uka wa awliya'uka wa sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim fakhrul wujud warda wahab lana wa lahum ridhaka wal jannah amin 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 ya rabbal alamin. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan rasulah. Ingat, bukan percaya tetapi ridha. Hakikatul iman ar-ridha. Setelah kita tahu lewat buku, lewat ustadz, lalu kemudian kita merasakan, lalu kemudian kita memastikan rasa itu. Al-ma'rifah, al-ilmu, lalu kemudian kepada al-yaqin, lalu kemudian kepada ar-ridha. Itulah dzauqus salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan benar-benarnya di dalam hati. Ini artinya asyhadu. La ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu semua yang kamu cintai, dalam bahasa Arab itu Tuhan. Semua yang kamu takuti Tuhan. Semua yang kamu agungkan Tuhan. Semua yang kamu harapkan, yang paling kamu harapkan itu ilah. Maka artinya di dalam nafi dan itsbat memastikan bahwa saya boleh mencintai, cinta kepada istri, cinta sama anak. Boleh saya takut sama preman, boleh saya takut sama penguasa yang zalim, boleh saya takut sama orang jahat, takut sama binatang buas, boleh. Manusiawi itu. Sebagaimana juga boleh bagi kita menghormati orang tua, memuliakan guru dan sebagainya. Tetapi kemudian semua itu menjadi tegas dan jelas di bawah ikrar tiada, aku bersaksi, aku percaya, aku berkomitmen bahwa tiada yang aku cintai, aku takuti, aku harapkan, aku agungkan, aku muliakan melebihi harapanku, cintaku, takutku, agunganku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ketika kemudian yata'arad, ketika kemudian berbarengan antara cinta kepada peperangan, dia berada di safnya orang-orang kafir di perang Badar. Kalau tidak salah perang Badar. Dia bilang, Abah, waktu perang itu saya berapa kali lihat Abah, tapi saya menghindar karena saya tidak ingin membunuh Abah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, kalau umpama pada saat itu kamu ada di depan saya bunuh kamu. Apakah Sayyidina Abu Bakar tidak cinta sama anaknya? Walaupun kafir, cinta. Apakah tidak sayang? Sayang. Apakah tidak ada perasaan antara anak dan antara orang tua dan anak?
Ada. Tetapi semuanya itu kemudian menjadi hilang di hadapan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kekhususan di antara sekian banyak kekhususan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang lain tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin. Sayyidina Abu Bakar ini tidak menjadi lebih afdol dari kalian semua dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa. Ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam. Mungkin di antara kalian ada yang lebih banyak salatnya, ada yang lebih hebat puasanya dari Abu Bakar, tapi tidak kemudian Abu Bakar ini menjadi mulia karena masalah salat dan masalah puasa, walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Karena ada sesuatu yang bersemayam di hatinya Abu Bakar, maka Abu Bakar menjadi lebih mulia dari kalian semuanya. Apa yang ada di dalam hatinya Abu Bakar? Tidak jauh dari radiya billahi rabba wa radiya bil islami dina wa radiya bi sayyidina Muhammad nabiyyan wa rasulah. Tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang lebih kita agungkan, kita muliakan, kita harapkan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yuhaqqiqna hadhil ma'ani fil qulubina insyaallah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau orang sudah yatahaqqaq bihaqaiqi la ilaha illallah, maka konsekuen pengertian meyakini ada Tuhan selain Allah. Bukan. Yang lebih di ghairillah, melakukan ibadah kepada selain, karena atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, saya pakai kaos dalam, sama pakai sarung, sama pakai songkok, duduk di sini. Kafi, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, duduk sebelah sini. Lalu Bagir saya suruh salat. Bagir salat atau Bagir bersihkan lantai ini. Coba bersihkan. Bersihkan, ya ambil pen dibersihkan. Kira-kira tujuan Bagir membersihkan ini buat saya apa buat Kafi? Buat siapa? Karena saya yang nyuruh pertama. Karena saya gurunya. Tidak mungkin dia sambil ngelirik ke Kafi, sambil bersihin, sambil ngelirik. Enggak. Ngeliriknya ke saya. Nih Habib lagi merhatiin enggak ini? Agul. Dan saya gurunya dan saya yang merintahkan. Sebelah sini dia tahu, ini siapa? Ini teman saya. Loh tapi dia pakai imamah, biar pakai imamah, teman saya. Tapi yang sebelahnya cuma pakai kaos, biar pakai kaos, guru saya. Paham tuh? Orang yang riya di dalam ibadah, ini orang yang belum memantapkan makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mau ngasih orang fakir, orang fakir dikasih. Oh, ada orang yang ngelihat nih. Ada Ustadz siapa? Indramayu. Supaya dilihat Ustadz Indramayu. Nasihun. Kasih uang supaya dia. Pada saat kita menginginkan agar dinilai oleh Ustadz Nasihun, di mana Allah? Apakah pengertiannya dia lebih mulia dari Allah? Sehingga kita harus kan 4.
Ini kalau dikenakan air jadi basah. Ini matematik, physically. Kenapa banyak orang yang gagal untuk mentahqiq batinnya dengan haqaiq lainnya? Ada rumusnya, ada bahasanya, paham, tapi kita tidak paham. Apalagi masalah batin yang tidak terlihat. Apalagi masalah hati yang tidak terlihat. Apalagi masalah hakikat yang gutta'ut thariq, begal-begal iblis dan setannya ini sangat dahsyat dan luar biasa. Banyaknya orang yang tidak memahami, tidak sampai kepada haqaiqul iman dikarenakan pertama dia tidak memiliki keinginan untuk sampai ke sana, dan yang kedua dia tidak mengambil guru yang nyampe atau guru yang belajar kepada orang-orang yang sampai kepada haqaiq itu sendiri. Faqidus syai'i ma yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Anda minta air ke saya nggak punya air, bisa saya memberi air? Dan orang yang tidak wasil batinnya kepada Allah tidak akan bisa menyampaikan murid-muridnya atau orang lain untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang murid menginginkan dengan sebenar-benarnya di dalam hatinya untuk bisa sampai kepada Allah, tapi dia nggak punya guru, siapa saya ingin, jarang seperti itu. Jarang ada orang tahu-tahu hatinya punya keinginan luar biasa, pengen nyampe hati saya kepada Allah, pengen sholat antara mulai takbir sampai salam itu seluruhnya khusyuk. Ketika saya mengatakan Allah, 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 betul-betul hati saya dipenuhi dengan Allah. Jarang, apalagi anak muda. Jarang yang punya keinginan seperti itu. Tapi jika seandainya ada di ujung dunia pun, di negeri kafir sekalipun, ketika ada seorang yang punya keinginan kuat untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan kirim guru kepadanya. Allah pasti akan pertemukan dia dengan seorang guru yang akan menyampaikan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun si murid ini belum tentu sama menginginkan al-wusul ila hadratillahi, seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, seluruh kemampuan milik Allah. Sehingga dia tidak perlu takut melebihi takutnya kepada Allah terhadap siapa? Terhadap siapapun yang punya senjata, yang punya ilmu, yang punya kesaktian, yang punya harta, yang punya ini. Khawatir manusia, tapi takut. Maka itu kita baca di dalam sejarah bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Coba ente bayangkan kira-kira di mana sekarang Sayyidina Bilal, budak hitam, keling, bau, dihinakan di Mekah, disiksa di padang pasir, dijual hanya dengan harga, padahal dia hina, padahal harganya murah sebagai manusia. Innallaha la yanzuru ila wala ila walakinnallaha yanzuru ila wa niyatikum. Senangnya Nabi Muhammad adalah senangnya Allah. Tatkala Nabi Muhammad ingin senang, Bilal yang dipanggil. Dalam hadis apa? Arihni ya Bilal, senangkan saya wahai Bilal. Kenapa kok bukan sahabat yang lain? Karena Nabi melihat sesuatu ada pada Bilal. Bilal ditekan di bawah kekuasaan majikannya, disiksa luar biasa. Punggungnya nempel di padang pasir tanpa baju. Di Ramdha, tempat terpanas padang pasir di Mekah,
ditempelin. Apa yang terjadi dengan punggungnya Bilal? Matang punggungnya. Kenapa matang? Karena kalau ada daging sepotong atau telur dimasukkan, ditaruh di padang pasir itu, dijamin matang. Padahal sebentar saja. Sayyidina Bilal berhari-hari di situ. Tidak cukup dia ditaruh di panasnya padang pasir dengan telanjang dada, telanjang badan, panas matahari, luar biasa panasnya. Dicambuk. Tidak cukup dicambuk, ditaruh batu yang besar di dadanya sambil disiksa. Apa kata dia? Ukfur bi Muhammad. Amin bilata wa uzza. Kafirlah dengan Muhammad, kamu tinggalin Muhammad. Berimanlah kamu dengan Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ini semua tidak ada apa-apanya ya Umayyah, majikan saya. Ente mau nyiksa saya 1000 kali lebih dahsyat dari ini, suruh ninggalin Nabi Muhammad, suruh ninggalin Allah. Tidak ada kamusnya buat saya. Biarin saya disiksa. Saharatu Fir'aun dalam Quran. Amanna bi Rabbi Musa. Aamantum qabla an adana lakum. Apakah kamu beriman sebelum saya izinkan, kata Fir'aun. Gak peduli ente ya Fir'aun, gak peduli duit ente, gak peduli pasukan ente, saya tidak peduli dengan senjata ente, saya tidak peduli dengan kekuasaan ente, saya tidak peduli dengan pengakuan ente sebagai Tuhan. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Oh, begitu? Ya. Baik, akan saya potong-potong badan kamu, dan saya akan salib kamu, dan kamu akan tahu siapa yang lebih pedih siksaannya. Apakah Tuhannya Musa ataukah saya? Apa katanya orang-orang tersebut? Saharah, baru beriman pada Allah. Berapa tahun beriman pada Allah? Waduh, saya beriman sudah 10 tahun, tapi kalau tanggal 17 enggak pulang, bagaimana? Saya beriman sama Allah sudah 15 tahun, tapi mas, cuman ada ini. Terus, ya tapi bagaimana? Bagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir dibunuh bapaknya depan matanya, ditombak perut ibunya di depan matanya, suruh tinggalkan Nabi Muhammad, suruh iman, pindah iman. Salah satu sahabat lagi, dia bilang, ibunya, ini anak sangat berbakti. Saya lupa siapa namanya, sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya sampai dijadikan mathal, dijadikan contoh. Misalnya Irfan, oh anak ini Irfan banget. Artinya apa? Anak ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Anak ini Irfan banget. Nama sahabat ini, nama orang ini sampai dijadikan sebagai simbol birrul walidain di zaman jahiliyah. Tiba-tiba beriman kepada Nabi Muhammad, sementara ibunya tidak tahu. Begitu ada orang mata-mata yang tahu, dilaporkan kepada ibunya. Ini anak kepada ibunya luar biasa. Apa kata ibunya? Dia siap mati, dia siap berkorban, dia siap segala-galanya. Perlente sekali ini anak. Bajunya, parfumnya, segalanya. Anak orang kaya. Beriman kepada Nabi. Dikasih tahu ibunya, anak ente beriman kepada Muhammad ternyata. Ibunya ketawa. Loh, kok ente ketawa? Emang ente udah dengar? Belum. Kok ketawa? Gampang sih. Anak saya? Gampang. Anak saya itu Tuhannya saya. Nyembahnya ke Lata Uzza, tapi Tuhan sebenarnya itu saya. Satu kalimat keluar dari omongan saya, selesai.
Muhammad akan ditinggalkan. Siapa Muhammad memangnya? Dia tidak tahu yang masuk ke dalam hatinya ini adalah hidayah dan taufik serta nurul iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anaknya, ibunya datang ke rumahnya, dilihat anaknya belum datang. Dia berdiri di depan pintu di bawah matahari. Anaknya datang. Dia bilang, "Astagfirullah ibu. Ibu jangan di matahari nanti sakit." Enggak. Ibu akan berdiri di bawah matahari, akan berada di sini, tidak akan masuk ke rumah, tidak akan makan, tidak akan minum, sampai kamu keluar dari agama Muhammad. Kamu ternyata sudah beriman kepada Allah ya. Ibu tolonglah bu, ayo kita bicara di dalam ini. Tidak. Dirayu sama anaknya, tidak. Sampai sehari. Sampai keesokan harinya, dari mulai berdiri ibunya sampai duduk, nggak kuat, dia sudah lemas. Ini anak hatinya kayak diremes-remes lihat ibunya seperti itu. Lalu anak ini, ibu itu bilang, "Saya tidak akan kecuali kamu kafir kepada Allah dan kafir kepada Muhammad." Dia bilang, "Ibu tolonglah bu, ini masalahnya beda bu, udahlah bu, ayo masuk ibu ke dalam." Ini enggak bisa. Dipegang tangannya. Dia bilang, "Kamu harus kafir dengan Muhammad." Dia bilang, "Ibu, kalau urusan yang begini, yang satu ini, enggak bisa bu, enggak bisa." Kok enggak bisa? Apa beratnya kamu tinggalkan Tuhannya Muhammad? Tinggalkan Muhammad? Apa beratnya? Berat bu, nggak bisa. Bahkan seandainya ibu punya 100 nyawa, dengan berjemur mati satu, nyawa kedua masuk, mati nyawa kedua, nyawa ketiga masuk, mati nyawa ketiga, nyawa keempat masuk, sampai 100 nyawa masuk semua ibu mati, saya tidak akan keluar dari agama Muhammad. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada satu orang bilang ke Habib Abdul Qadir, begitu bercerita tentang indahnya bersama dengan Nabi, duduk dengan Nabi, sholat bareng Nabi, amin doanya Nabi. Dia bilang, "Ya Habib, coba saya hidup di zaman Nabi, betapa indahnya." Habib Abdul Qadir bilang, "Syukuri kamu sekarang menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan kamu pengen minta berangan-angan, berkhayal pengen jadi sahabat bareng zaman Nabi Muhammad SAW. Karena permasalahannya tidak semudah yang kamu bayangkan sekarang ini. Dan belum tentu kalau kamu hidup di zaman Nabi Muhammad, kamu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga ayat Quran tentang munafikin, ayat Quran tentang kafir, semuanya akan tertuju kepadamu. Berat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dan ketinggian sahabat, derajat sahabat Nabi itu dikarenakan perjuangan dan penderitaannya serta kebersamaannya dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kerajaan milik Allah, kekuasaan milik Allah. Mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kamu tidak mati dengan pedang, maka kamu akan mati dengan cara lain. Mati dengan sakit tipes, mati dengan stroke, mati ditabrak mobil, mati kepleset, mati pecah pembuluh darah. Enggak mati karena pedang, enggak mati karena peluru, kamu akan mati dengan kematian itu satu. Mau dengan cara apapun rasanya sama. Dan mati ya itu. Bukan ada mati kelas ini, ada mati kelas ini, rasanya begini, enggak. Sehingga kalau kita sudah faham ini, dan ketika kita mati, kita bukan kayak di film-film jalan di padang rumput,
Ada kijang-kijang, bukan. Ente kalau mati kembali kepada siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya kepada Allah. Dan orang yang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti resikonya kamu mati. Mati. Kenapa dengan mati resikonya? Iya kan mati kamu. Mati kamu akan masukkan penjara, disiksa di penjara, lalu digantung kamu mati. Menurut kami, mati itu cuman beda rasanya, beda caranya saja, tapi rasanya mati itu sama atau satu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Allah thabbitna Allahumma bil qawli thabit fil hayatid dunya wa indal mamat wa ba'dal mamat wa yawmal ardi yawmal hisab baina yadayk ya arhamar rahimin irhamna. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan baginya pujian. Pujian bagi siapa? Milik siapa? Pujian milik Allah. Jadi orang yang merasa, yang meyakini bahwa pujian itu adalah dari Allah dan milik Allah, maka ia akan menjadi orang yang tenang. Habib Gures itu Masya Allah, pura-pura gak dengar, padahal hatinya senang. Saya dipuji. Dipuji karena apa? Karena Masya Allah katanya, pakai jubah, pakai imamah, punya jamaah, punya murid. Mereka tidak tahu seandainya Allah buka sedikit, Allah buka tabir yang apa yang dikerjakan oleh Quraisy, tidak ada seorang pun yang akan datang hadir majelisnya, tidak akan ada seorang wali murid yang akan memesantrenkan anaknya di tempat ini. Kalau toh fulan dan fulan kelihatan luar biasa, kelihatan Masya Allah, itu bukan karena dirinya, tetapi karena ada sitrullah yang menutupi aib-aibnya. Ya alimas sirri la tahtiki sitra wa'afina wa'afu wa kullana haitsu kunna. Oke. Tidak ada aibnya. Nyaris sempurna. Hampir seperti Nabi. Kenapa? Karena sholatnya Masya Allah, hatinya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, ininya Masya Allah, ininya Masya Allah, dan itunya Masya Allah. Satu pertanyaan. Dia bisa jadi Masya Allah karena taufik siapa? Karena hidayah siapa? Karena kudrat dari siapa? Karena inayah siapa? Lalu apanya yang Masya Allah? Apanya yang menyebabkan dia gembira, lupa diri, sombong, na'udzubillah ketika dipuji orang? Apanya? Orang alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Kalau seandainya kita pun kemudian dipuji oleh sesama, satu karena tidak tahu, yang kedua karena memang Allah yang memberi kepada kita sehingga kita pantas untuk dipuji. Betapa seringnya kita lebih memperhatikan makhluk daripada Khalik. Betapa seringnya kita lebih malu kepada manusia dibanding malu kepada Allah. Minas sunnah, kalau orang mandi sunnah pakai sarung apa tidak? Sunnah pakai sarung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kenapa dinamai karramallahu wajhah? Kenapa dijuluki karramallahu wajhah? Pertama, karena mukanya belum pernah ngadep ibadah ke patung. Karena dia iman sudah masih kecil. Yang kedua, karena dia belum pernah melihat alat kemaluannya atau kelaminnya sendiri. Nabi SAW kalau mandi pakai tutup auratnya, pakai sarung mandi. Apakah tidak boleh mandi telanjang? Boleh.
Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Terus kalau maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi buka baju terus keluar dari kamar mandi pasar, malu apa tidak? Malu apa tidak? Kenapa malu? Karena dilihat oleh Allah. Lah dilihat oleh Allah tidak malu. Dilihat oleh Allah tidak malu. Gondal gandul nggak malu dilihat Allah. Nah, ini yang perlu kita istighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang sangat dianggap wajar, ya wajar lah masa gitu nih. Lah yang lain-lain HP. Tahu-tahu ada ibunya atau ada temannya. Tutup HP-nya. Kenapa kok ditutup? Tidak enak. Lah sama Allah enak. Pada saat kamu buka sesuatu yang tidak pantas, Allah ngelihat tak? Nabi ngelihat tak? Enak. Tidak malu. Tapi kalau dilihat teman jangan malu. Kadang-kadang dibuka lagi buka ini langsung buka ayat Quran. Padahal sebelumnya buka internet. Ada saya masuk buka Quran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Lahul hamdu. Dipuji tidak terbang. Dihina tidak tumbang. Itu katanya Anies Baswedan ya. Dipuji tidak tumbang, dipuji tidak terbang, dihina tidak standar. Kenapa seperti itu? Karena orang mukmin tujuannya bukan manusia. Salah satu sifatnya orang mukmin la yakhafu laumata, tidak takut dihina orang. Oh kalau saya begini nanti orang pada tinggalin saya semua, pada nggak hadir pengajian saya, pada keluar dari pesantren saya. Memang gua pikirin. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, silahkan yang lain berbuat apa. La maksuda illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yuhyi wa yumit. Insyaallah kali berikutnya kita akan berbicara tentang yuhyi wa yumit. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca bersama-sama doa yang sangat agung, sangat mulia. Doa yang satu dari Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, dan yang kedua dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sakkin haibata
sadamati gahrimanil jabaruti bialtafikal khafiyah ad-dairatin nazilah min babil malakut hatta tushfa bilutfika khalqak wa tu'inahum wa taqiyahum an inzali qudratik ya dal qudratil kamilah war rahmatis syamilah ya dal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismih wa qalbi min qalbih wa ruhi min ruhih wa sirri min sirrih wa ilmi min ilmih wa khuluqi min khuluqih wa niyati min niyatih wa wijhati min wijhatih wa qasdi min qasdih wa ta'udu barakatuha ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ikhwani wa ala tullabi wa ala man ahabbani wa ala man syamilathu syafaqati qalbi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Farhan atau ta'al. Hatil fardiyah. على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب
مستدركا بعد ما مال الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصدي والأعمال الله الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا واقصى مرادي رضاك الدائم الحال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كابتني وقايدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال عليه Alhamdulillah. Hari ini ada yang ngaji 10 juz dak? Hari Kamis, satu hari. Ada yang 10 juz? 5 juz? Empat juz? Barakallahu fiik. 3 juz? 2? 1? Yang tidak ngaji Quran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Semuanya ngaji Quran minimal 1 juz. Kalau bisa yang 1 juz hari ini besok, yang 2 juz hari ini besok, yang 3 juz hari ini besok. Wahakadha.
Ini disiarkan, mungkin orang tua kalian ada yang lihat sekarang. Disiarkan ke baca. Itu anak-anak di syuting Haris, biar orang tuanya tahu kalau anak-anaknya lagi keadaannya sehat, alhamdulillah. Tadi buka puasa apa? Masya Allah. Malam Jumat. Malam Jumat itu puasanya, buka puasanya kolak sama kurma. Jam 12 apa kegiatannya? Hizib Quran. Jangan lupa doakan saya, doakan asatidzah yang lain, doakan orang-orang yang bekerja untuk ma'had, untuk pesantren, untuk majelis, doakan orang-orang yang membantu majelis atau pesantren, karena dengan berkat mereka kegiatan ini bisa berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini pesantren maupun majelis belum meminta bantuan kepada pihak manapun dan kepada siapapun. Walaupun katanya kondisinya susah, kondisinya apa. Ashku ilaika min syu'mi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil gili wal ngadunya hanya kepada Allah. Ngadu kepada manusia sering kecewa, tapi ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kalau manusia diminta sekali, 2 kali, 3 kali bosan, tapi kalau Allah, kalau kita tidak sering meminta, Allah yang marah. Kalau makhluk diminta marah, Allah kalau tidak diminta